Bapak Ibu yang saya hormati, panitia bisa dibantu materinya, Bu Dina mungkin ya? Oke, Bapak. Bapak Ibu, kalau kita lihat penelitian tindakan sekolah maupun penelitian tindakan kelas, ini masuk kategori publikasi ilmiah, Bapak Ibu. Namun sebelum kita mempelajari secara khusus tentang PTK, perlu kita ketahui juga tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena publikasi ilmiah adalah bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, berdasarkan Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, di sana dijelaskan bahwa PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, terdiri dari 1, pengembangan diri, 2, publikasi ilmiah, 3, karya inovatif. Sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang PTK maupun PTS, penilaian dana kreditnya, mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama. Karena sebetulnya apa yang akan saya sampaikan itu ada pada buku 4 PKB. Jadi seluruh Bapak Ibu yang hadir mohon bisa nanti tidak harus sekarang, untuk membuka dan membaca buku 4 PKB, sekaligus kalau mau lengkap ditambah dengan buku 5 PKB. Ini mengingatkan aja Bapak Ibu bahwa pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru. Kemudian untuk publikasi ilmiah terdiri dari presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua, publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Dan yang tiga, publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Dan yang ketiga, karya inovatif meliputi menemukan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktikum. Kemudian mengikuti pengembangan penyusunan standar. Ini ada macam dan jenis kegiatan PKB. Sebelum kita belajar juga, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Saya tadi melihat Bapak Ibu, nampaknya banyak Bapak Ibu yang sudah berada di golongan 4A, bahkan 4B, atau mungkin lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, untuk guru pertama 3A yang akan naik ke guru pertama 3B, ini jumlah angka kredit yang dipersyaratkan adalah hanya dari unsur pengembangan diri dengan total nilai pengembangan diri 3. Tetapi kalau lebih tentu diperbolehkan. Minimal 3. Kemudian yang kedua, guru pertama 3B yang naik ke guru muda 3C, ini syarat pengembangan dirinya adalah 3. Kemudian untuk publikasi dan karya inovatifnya 4. Bapak Ibu perlu perhatikan untuk 3B ke 3C, karya publikasi ilmiah maupun karya inovatif masih bebas memilih. Boleh berbentuk publikasi ilmiah saja, karya inovatif saja, atau bisa kombinasi dua-duanya. Ada karya publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Kemudian yang ketiga, guru muda golongan 3C. Untuk naik ke guru muda 3D,
ini diperlukan pengembangan diri 3. Kemudian untuk publikasi ilmiah dan atau karya inovatif 6. Kemudian untuk jenisnya juga masih sama, Bapak Ibu. Sama dengan guru 3B mau ke 3C. Bebas memilih jenis karya publikasi ilmiah dan karya inovatif. Saya ulang kembali, untuk guru 3B ke 3C, 3C ke 3B masih bebas memilih jenis karya PI maupun KI. Bisa semuanya PI, bisa semuanya KI, atau bisa dua-duanya. Kemudian yang keempat, guru muda 3D yang naik ke guru madya 4A. Ini membutuhkan pengembangan diri nilai 4 dan publikasi ilmiah atau karya inovatif 8. Ini perlu perhatian Bapak Ibu, karena jenis publikasi karya ilmiah, karya inovatif yang wajib ada, ini minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian. Saya ulangi, untuk 3D ke 4A, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian. Oleh karena itu, ini mungkin menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, khususnya yang golongan 3D ke atas, karena syaratnya harus ada karya laporan hasil penelitian. Kemudian guru madya 4A, naik ke 4B. Lalu mundur sedikit, Ibu Dina. Ya, ulangi. 4A ke 4B, pengembangan diri nilainya 4, karya inovatif atau karya publikasi ilmiahnya 12. Ini persyaratannya minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian, sama seperti di 3D, ditambah 1 lagi, 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Jurnal, artikel yang dimuat di jurnal ilmiah yang ber-ISSN. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang berada di golongan 4B, untuk naik ke 4C diperlukan pengembangan diri 4, PIKI-nya 12. Syaratnya masih sama, PIKI-nya minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Yang berikutnya guru madya 4C, untuk naik ke guru utama 4D diperlukan pengembangan diri 5, publikasi ilmiah atau karya inovatif 14. Persyaratannya minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN dan tambahan lagi 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN. Ini 4C ke 4D. Dan yang 4D ke 4E, PD-nya 5, PIKI-nya 20, persyaratannya sama dengan 4C ke 4D. Terus, Bu. Kemudian mohon diperhatikan Bapak Ibu, untuk kenaikan pangkat golongan dari 3D ke atas, mohon perhatian. Yang pertama, jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah. Dalam periode penilaian itu paling banyak 3. Buku pedoman guru di guru paling banyak 1 untuk setiap periode penilaian angka kredit. Dan yang kedua, penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Berarti 1 semester 1. Yang ketiga, karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Jadi tidak boleh semuanya karya inovatif.
Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa publikasi ilmiah karya inovatif harus memenuhi persyaratan APIK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A, asli. Laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan plagiat. Atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Yang kedua, P, perlu. Hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan profesi guru. Yang ketiga, ilmiah, laporan yang disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran sesuai dengan kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. Yang empat, konsisten, isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok guru. Ini Bapak Ibu, semua karya PI maupun KI harus memenuhi syarat APIK, sehingga apabila ada karya PI atau KI yang tidak memenuhi syarat atau terbukti ada tidak asli, tidak perlu, dan tidak ilmiah, maka ini juga tidak bisa dinilai. Oleh karena itu, dalam hal ini, Bapak Ibu, yang paling penting adalah Bapak Ibu harus menulis sendiri karya PI maupun KI. Kuncinya adalah menulis sendiri. Hindari copy paste atau mengcopy dari tulisan-tulisan orang lain, karena nanti akan kelihatan bahwa karyanya tidak asli. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang telah kami sampaikan, sekarang kita akan mulai mempelajari atau belajar bersama-sama tentang publikasi ilmiah. Tapi nanti kita akan fokus pada PTK. Publikasi ilmiah adalah karya tulis yang telah dipublikasikan pada masyarakat. Bentuk publikasi yang dapat dilakukan guru adalah bermacam-macam. Bisa presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian atau gagasan ilmiah pada bidang pendidikan formal, publikasi buku teks pelajaran, atau buku pengayaan. Yang pertama, presentasi pada forum ilmiah. Menjadi pembahasan atau narasumber pada seminar ilmiah maupun pada diskusi ilmiah. Ini juga masuk publikasi ilmiah. Untuk nilainya Bapak Ibu, untuk menjadi narasumber dalam seminar maupun dalam diskusi ilmiah, nilainya 0,2. Kemudian yang kedua, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Ini bentuknya bermacam-macam Bapak Ibu, bisa tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah bidang pendidikan, maupun penelitian tindakan. Jadi untuk yang nomor 2, bisa publikasi ilmiah hasil penelitian maupun dari gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Yang pertama, A, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian berupa karya tulis yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan guru pada bidang pendidikan sesuai dengan tugas pokoknya. Laporan penelitian dapat berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian perbandingan, penelitian korelasi, dan sebagainya. Namun demikian, biasanya kita lebih fokus pada penelitian tindakan kelas bagi guru maupun penelitian tindakan sekolah bagi kepala sekolah. Ini nanti mungkin perlu dijelaskan oleh Pak narasumber, Pak Dr. Farudin besok ya, terkait dengan penelitian laporan hasil penelitian lain selain penelitian tindakan. Kemudian untuk kerangka isi publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal, bisa Bapak Ibu dilihat pada lampiran 4 PKB buku 4. Edisi revisi tahun 2019. Kemudian Bapak Ibu, untuk jenis laporan hasil penelitian, jenis laporan hasil penelitian mencakup beberapa hal. Jadi kalau Bapak Ibu membuat PTK atau PTS, ini bisa
kita tulis menjadi beberapa laporan hasil penelitian. Saya ulangi, dari sebuah PTK atau PTS ini bisa dibuat menjadi beberapa laporan hasil penelitian. Yang A, laporan hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan telah mendapat pengakuan BSNP. Jadi yang pertama bisa dibuat buku. Yang B, laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah ilmiah atau jurnal ilmiah tingkat nasional. Yang C, laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah tingkat provinsi. Yang D, laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah pada jurnal ilmiah ber-ISSN tingkat kabupaten. Ini mungkin di Kabupaten Bapak Ibu juga ada jurnal ilmiah. Kemudian yang E bisa juga dibuat laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolahnya, di sekolah penulis, dan disimpan di perpustakaan. Sehingga Bapak Ibu dari satu PTK ini bisa diubah menjadi satu buku, nomor 2 bisa diubah menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Yang ketiga, dibuat laporan penelitian tetapi diseminarkan di sekolahnya. Ini juga bisa. Kemudian Bapak Ibu, bukti fisik yang dinilai. Kegiatan guru dalam publikasi ilmiah berupa hasil penelitian. Ini ada bukti yang harus dilampirkan. Yang pertama A, buku asli. Ini kalau berbentuk buku berarti buku asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN. Dan buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP. Yang pertama, kalau dibuat menjadi buku. Dan yang B, majalah atau jurnal ilmiah asli. Kalau dari PTK diubah menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, maka buktinya adalah jurnal ilmiah asli atau fotokopi. Kalau online berarti print out dari jurnal dengan penerbitan online yang menunjukkan adanya ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, editor. Jika jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi, harus disertai keterangan akreditasi tingkat nasional. Jika dinyatakan jurnal di tingkat provinsi atau kabupaten juga perlu keterangan yang jelas tentang tingkat penerbitan jurnal. Kemudian ini untuk jurnal atau majalah ilmiah ber-ISSN harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Menristek Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Ada nomor 1, jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan, komunikasi yang membuat karya ilmiah, memuat artikel secara nyata, diterbitkan perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian, dan sebagainya. Perusahaan penerbitan, penulisan harus berafiliasi dengan perguruan tinggi, memiliki dewan penyunting jurnal, maaf agak cepat Bapak Ibu ya. Terus, melibatkan mitra bestari, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjaga konsistensi gaya penulisan, dikelola dan diterbitkan secara cetak dan atau elektronik melalui jejaring teknologi informasi, terbit sesuai dengan jadwal, maksimal 4 kali terbit dalam setahun, minimal 5 artikel, dan maksimal 15 artikel setiap terbit. Ini berarti maksimal 4 kali terbit dalam setahun, tidak boleh dalam 1 tahun jurnalnya terbit sampai misalnya 6 kali, 7 kali, dan sebagainya. Kemudian setiap jurnalnya minimal 5 artikel. Kalau kurang berarti tidak boleh, maksimal 15 setiap terbitnya. Kemudian yang 11 memiliki nomor seri standar internasional
secara elektronik apabila diterbitkan secara elektronik. Kemudian jika satu artikel ilmiah yang sama sangat mirip dimuat di beberapa majalah atau jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu majalah atau jurnal ilmiah dan dipilih angka kredit yang terbesar. Ini untuk satu artikel yang sama atau mirip. Ini kalau diterbitkan di beberapa jurnal, maka dipilih salah satu yang angka kreditnya terbesar. Yang berikutnya, jika dalam satu nomor terbitan jurnal terdapat satu orang guru menulis dua artikel yang berbeda, maka kedua artikel tersebut tidak dapat diberi angka. Berarti dalam satu nomor terbitan jurnal, seorang guru tidak boleh menulis lebih dari satu artikel yang berbeda. Kemudian laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolahnya. Bapak Ibu, jika penelitian tindakan kelas, telah diseminarkan di sekolahnya, ini juga Bapak Ibu harus perhatikan bahwa seminar ini harus dilaksanakan di sekolah penulis. Dihadiri minimal 15 guru dari 3 sekolah yang setingkat, minimal. Lebih dari 15 guru tentu lebih bagus, lebih dari 3 sekolah juga lebih bagus. Pengecualian syarat tersebut tidak berlaku untuk sekolah di daerah terpencil khusus satuan pendidikan luar negeri. Ini juga tidak berlaku karena keterbatasan. Mungkin kalau mencari sekolah yang setingkat lebih dari 3 di luar negeri tidak mudah. Kemudian bukti kegiatan seminar ini tidak berlaku untuk angka kredit pengembangan diri dan presentasi forum ilmiah. Jadi kegiatan seminar Bapak Ibu ini tidak bisa dinilai double, dinilai sebagai PTK maupun sebagai pengembangan diri. Saya ulangi, bukti kegiatan seminar tidak berlaku untuk angka kredit pengembangan diri karena bukti kegiatan seminar ini menjadi kelengkapan dari PTK yang diseminarkan. Dan yang kedua, harus ada berita acara yang berisi keterangan waktu, tempat, serta notulen seminar dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta dan ditandatangani oleh ketua seminar dan kepala sekolah. Yang ketiga, PTK. Ini perlu perhatian juga Bapak Ibu, bahwa penelitian tindakan kelas PTK dilakukan minimal 2 siklus dan 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Berdasarkan pengalaman atau berdasarkan kasus yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman guru, ini banyak terjadi kesalahan dalam menentukan banyaknya pertemuan dari setiap siklus. Ini kasusnya banyak untuk di daerah kami. Jadi satu PTK banyak yang melakukannya 2 siklus, tetapi 1 siklusnya masih 1 kali pertemuan. Ini banyak Bapak Ibu. Sehingga kalau terjadi seperti ini, biasanya PTK tersebut belum bisa dinilai. Ini mohon perhatian karena masih banyak yang belum tepat sesuai dengan panduan penulisan PTK. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga bahwa apabila ketentuan nomor 3 ini tidak sesuai, artinya 1 siklus harusnya 2 kali tetapi dilakukan 1 kali, maka PTK tersebut tidak bisa direvisi Bapak Ibu karena terjadi salah pada yang mendasar. Artinya, bila suatu saat Bapak Ibu menuliskan dalam PTK tersebut 1 siklus itu 1 pertemuan, kemudian oleh penilai diberikan keterangan atau dijelaskan bahwa 1 siklus harus 2 pertemuan, maka ini tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki, diubah menjadi 2 kali, karena kalau itu dilakukan berarti karya tersebut dianggap tidak asli, artinya kan tidak dilakukan dengan sebenarnya. Maka ini perlu perhatian serius
Karena nanti kalau sampai terjadi, walaupun bukti PTK-nya mungkin dianggap sudah bagus, tetapi siklusnya ini tidak memenuhi, seringkali karya PTK Bapak Ibu ditolak atau tidak dinilai. Kemudian jangan lupa semua bukti fisik di atas memerlukan jaminan keaslian dari kepala sekolah dan surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa kopi dari laporan penelitian, buku atau jurnal tersebut telah disimpan di perpustakaan sekolah sebagai referensi. Berarti nanti kalau buat PTK, buat surat keaslian, keterangan keaslian dari kepala sekolah, dan surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa laporan penelitian ini telah disimpan di perpustakaan sekolah. Ini sebaiknya dibuat sendiri, berarti dibuat 2 keterangan. Kemudian untuk angka kreditnya, Bapak Ibu, jika PTK atau PTS diubah menjadi buku yang diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional, nilainya 4. Kalau berbentuk artikel ilmiah tingkat nasional, nilainya 3. Kalau dibuat artikel ilmiah dipublikasikan pada jurnal ilmiah tingkat provinsi atau jurnal perguruan tinggi, nilainya 2. Jadi kalau nanti bisa dimuat di jurnal Unikal, maka ini nilainya 2. Siapa? Kemudian yang berikutnya untuk pemuatan di jurnal tingkat kabupaten nilainya 1, dan yang terakhir laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan itu nilainya 4. Sehingga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu buat 1 PTK, dibuat buku, diubah menjadi artikel, diseminarkan, maka nilainya sudah sangat banyak. Kemudian Bapak Ibu, kerangka isi publikasi hasil penelitian bidang pendidikan formal ini kita lihat dari buku 4, lampiran 4, buku 4 TKB. Kerangkanya, laporan hasil penelitian yang dimuat di dalam buku atau jurnal, kerangka isi laporan mengikuti persyaratan yang berlaku dalam buku, penulisan buku atau jurnal. Laporan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk makalah, kerangka isi atau format laporan hasil penelitian terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Saya ulangi, kalau PTK ini dibuat buku, maka mengikuti persyaratan yang berlaku dalam penulisan buku. Kalau diubah menjadi jurnal, juga harus mengikuti selingkung dari jurnal ilmiah yang bersangkutan. Besok insya Allah semoga Pak Dr. Fardin akan menjelaskan lebih mendalam terkait dengan bagaimana misalnya PTK diubah menjadi buku, menjadi artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah, dan keterangan-keterangannya atau sistematikanya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Dr. Fardin secara mendalam. Kemudian Bapak Ibu, untuk laporan hasil penelitian bidang pendidikan, ini harus memenuhi yang pertama bagian awal. Terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Daftar lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Untuk tim penilai di tiap-tiap daerah, insya Allah berpedoman pada buku 4 TKB. Kemudian untuk bimbingan penulisan PTK maupun PTS, mungkin dari setiap perguruan tinggi dan narasumber ada sedikit perbedaan atau ada perbedaannya, tetapi itu tidak terjadi masalah. Yang penting minimal ada hal-hal seperti pada buku 4 tersebut, pada lampiran 4, buku 4, atau yang sedang kami sampaikan ini. Ini minimalnya Bapak Ibu. Tapi kalau ada kaitannya kaidah selingkung dari beberapa perguruan tinggi atau narasumber, tentu tidak jadi masalah kalau kemungkinan ada perbedaan. Kemudian untuk bagian isi Bapak Ibu, bagian isi meliputi bab pendahuluan. Mungkin biasanya kita buat bab 1 pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah. Ini latar belakang masalah adalah hal yang sangat penting dan harus jelas. Tentunya nanti terkait dengan judulnya, dengan masalahnya.
Kemudian yang berikutnya harus ada perumusan masalah. Kemudian tujuan dan manfaat atau pemanfaatan hasil penelitian. Kemudian yang B, lazimnya dibuat di bab 2 adalah kajian atau tinjauan pustaka. Yang C, metode penelitian. Yang D, bab hasil dan diskusi atau analisis hasil kajian. Serta E, bab kesimpulan dan saran. Ini untuk yang bagian isi. Diharapkan nanti Bapak Ibu ketika membuat PTK atau PTS agar mengacu pada lampiran 4 buku PKB. Kemudian bagian penunjang Bapak Ibu memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran seperti RPP pembelajaran, instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja peserta didik. Ketika Bapak Ibu melakukan satu tindakan dan itu sudah dilaksanakan pada peserta didik, tentu ada hasil kerja dari peserta didik. Kemudian juga contoh instrumen isian, foto kegiatan, surat izin, dokumen pelaksanaan penelitian, dan yang lainnya yang menunjang keaslian penelitian tersebut. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan penulisan PTK. Kemudian Bapak Ibu, ini kami coba untuk sampaikan pada Bapak Ibu agar Bapak Ibu hati-hati ketika menulis karya publikasi ilmiah, yaitu PTK misalnya atau PTS. Deskripsi, penolakan, dan saran perbaikan publikasi ilmiah. Ini ada beberapa karya Bapak Ibu yang kadang belum bisa dinilai karena beberapa hal. Yang pertama terkait dengan PI atau KI, publikasi ilmiah maupun karya inovatif, semuanya harus mempunyai atau memiliki syarat apik seperti tadi yang sudah disampaikan. Asli, keaslian misalnya yang pertama Bapak Ibu, keaslian publikasi ilmiah diragukan sehubungan dengan berbagai data yang tidak konsisten, tidak sesuai seperti nama sekolah, lampiran, foto, yang tidak sesuai. Ini mungkin kelihatan aneh Bapak Ibu ya. Tetapi nyata Bapak Ibu, bahwa ada karya dari Bapak Ibu guru yang nyata-nyata datanya tidak konsisten. Baik dalam menuliskan nama sekolah maupun data-data yang lainnya. Ini nyata. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa yang utama adalah Bapak Ibu menulis sendiri karya PI tersebut. Tapi kalau menulis sendiri, insya Allah akan memenuhi syarat apiknya. Jadi kami sarankan juga pada Bapak Ibu agar menulis sendiri. Hindari copy paste. Kemudian yang B Bapak Ibu, ini kalau terjadi perbedaan data juga dianggap tidak asli atau diragukan keasliannya. Yang kedua, keaslian publikasi ilmiah diragukan sehubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang kurang wajar. Terlalu banyak penelitian yang dilakukan dalam waktu yang terbatas. 1 tahun maksimal 2 penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu 1 tahun membuat 4 penelitian tindakan kelas misalnya, maka itu dianggap tidak wajar karena melebihi atau terlalu banyak waktu yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Ketentuannya 1 tahun maksimal 2 penelitian. Dan yang C, keaslian publikasi ilmiah diragukan sehubungan adanya perbedaan kualitas cara penulisan gaya bahasa yang mencolok di antara karya-karya yang dibuat oleh seorang guru yang sama. Kalau Bapak Ibu guru yang sama tentu kualitas penulisan, gaya nulisnya juga hampir-hampir sama Bapak Ibu. Lanjut ya. Kemudian berikutnya, keaslian publikasi ilmiah diragukan sehubungan adanya terlalu banyak kesamaan mencolok di antara publikasi ilmiah yang dinyatakan dibuat pada waktu yang berbeda. Foto dokumen, surat pernyataan, itu juga dianggap tidak asli. Yang berikutnya, keaslian publikasi ilmiah diragukan sehubungan adanya kemiripan yang mencolok dengan skripsi. Berarti nggak boleh mirip skripsi, Bapak Ibu. Tesis atau disertasi.
baik mungkin karya yang bersangkutan maupun karya orang lain. Karya sendiri saja tidak boleh, Bapak Ibu, apalagi karya orang lain. Yang F, kehasilan publikasi ilmiah diragukan sehubungan adanya berbagai kesamaan mencolok dengan publikasi ilmiah yang dibuat oleh orang lain. Ini juga dianggap tidak asli. Maka seperti saya sampaikan berkali-kali, mohon Bapak Ibu bisa menulis sendiri karya publikasi ilmiah, sehingga ketika menulis sendiri, walaupun mungkin kualitas tulisannya tidak terlalu bagus, tetapi kita akan sangat menghargai keseriusan Bapak Ibu membuat laporan publikasi ilmiah. Selanjutnya perlu. Yang pertama, isi dari hal yang dipermasalahkan merupakan hal yang terlalu luas, terlalu umum. Ini juga bisa ditolak. Yang tidak terkait dengan permasalahan nyata yang ada di sekolah atau di kelasnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru, tentunya masalah yang diangkat adalah masalah yang terkait dengan tugas sebagai guru, yang berkaitan langsung dengan tugas Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah kalau membuat PTS. Yang B, isi dari hal yang dipermasalahkan merupakan kajian tentang hal spesifik bidang ilmuwan, tidak terkait dengan permasalahan nyata yang ada di sekolah atau di kelasnya. Yang C, isi dari hal yang bermasalahkan merupakan kajian tentang hal di luar bidang pendidikan atau pembelajaran. Ini juga dianggap tidak perlu sehingga harus ditolak. Selanjutnya, yang D, isi dari hal yang dipermasalahkan tidak termasuk dari jenis publikasi ilmiah yang dapat diajukan untuk dinilai sebagai bagian kegiatan pengembangan profesi guru. Misalnya membuat RPP, contoh soal ujian, LKS, dan kumpulan lainnya, ini juga tidak bisa dinilai. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu, ilmiah. Rangka penulisan dan isi sajian belum mengikuti kaidah yang umumnya digunakan dalam penulisan ilmiah. Ini intinya terkait dengan penulisan harus berpedoman pada kaidah penulisan ilmiah dan mengacu pada kerangka penulisan ilmiahnya. Misal PTK yang mengacu pada kerangka penulisan PTK. Selanjutnya, yang keempat, harus konsisten Bapak Ibu. Isi permasalahan yang disajikan tidak atau kurang sesuai dengan tugas yang bersangkutan. Publikasi yang diajukan untuk dinilai telah kedaluarsa. Ini kalau kedaluarsa juga tidak bisa dinilai. Kemudian yang C, publikasi ilmiah yang diajukan pernah dinilai. Jadi kalau karya PI Bapak Ibu pernah dinilai dan sudah pernah disarankan untuk melakukan perbaikan, namun perbaikannya diharapkan belum sesuai, maka ini juga bisa ditolak kembali. Kemudian yang D, publikasi ilmiah yang diajukan pernah dinilai dan sudah dinyatakan tidak dapat dinilai dan disarankan. Jadi sudah dinilai, sudah disarankan untuk membuat publikasinya baru, tetapi diajukan lagi, ini juga karya tersebut akan ditolak. Itu Bapak Ibu untuk penilaian PI secara atau KI secara umum, berarti harus memenuhi API. Kemudian kita sedikit fokus Bapak Ibu terkait dengan laporan hasil penelitian tindakan, penolakannya Bapak Ibu. Laporan hasil penelitian tindakan kelas berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan guru pada bidang pendidikan yang telah dilaksanakan guru di sekolahnya dan berupa tindakan kelas. Laporan hasil penelitian tindakan kelas umumnya dipublikasikan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang diselenggarakan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan. Kita lihat Bapak Ibu untuk alasan penolakan dari PTK. Yang pertama, alasan nomor 7A. Jadi nanti tim penilai akan mencantumkan misalnya ditolak karena alasan 7.A. Berarti dinyatakan sebagai laporan PTK, namun tidak jelas apa, bagaimana, dan mengapa kegiatan tindakan yang dilakukan,
Juga tidak jelas bagaimana peran hasil evaluasi dan refleksi pada penentuan siklus berikutnya. Tapi insya Allah Bapak Ibu kalau besok sudah mengikuti pelatihan, tentu akan mengetahui bagaimana membuat PTK yang benar. Dan yang B dinyatakan sebagai laporan PTK, namun apa yang dijelaskan dalam laporan tersebut hanya berupa laporan pembelajaran biasa. Tidak ada tindakan yang merupakan pembaruan dari kegiatan yang biasa dilakukan. Tahapan dalam siklus sama dengan tahapan pembelajaran biasa. Misalnya satu siklus hanya 1 kali pertemuan. Ini juga bisa ditolak dengan alasan 7.b. PTK bukan pembelajaran biasa, tetapi merupakan proses mencoba dan menganalisis penggunaan metode baru yang diutamakan bukan hanya hasilnya, tetapi prosesnya. Satu siklus minimal 2 kali pertemuan. Ini juga nanti perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa PTK itu sebetulnya tidak hanya hasilnya saja, tetapi proses juga harus diperhatikan. Yang C, publikasi ilmiah yang diajukan berupa penelitian tindakan kelas, namun metode penelitian belum mengemukakan tahapan, laporan belum lengkap dan sebagainya, yang belum sesuai dengan sistematika laporan hasil penelitian tindakan, maka ini juga ditolak dan disarankan untuk membuat sesuai dengan sistematika atau kerangka laporan hasil penelitian tindakan yang secara umum bisa Bapak Ibu lihat pada buku 4 PKB. Kemudian yang D bisa jadi ditolak karena secara umum isi laporan PTK ini telah mencakup baik, telah cukup baik, namun beberapa lampiran penting belum dilampirkan. Kalau lampirannya belum lengkap juga bisa ditolak. Disarankan memperbaiki, kalau yang ini memperbaiki. Mungkin dokumen penelitian yang harus dilampirkan paling tidak semua RPP untuk semua siklus, semua instrumen yang digunakan dalam penelitian, contoh hasil kerja peserta didik dan guru, dokumen pelaksanaan penelitian dan sebagainya. Yang E, laporan PTK belum diseminarkan. Ini kalau laporan PTK belum diseminarkan juga ditolak, disarankan untuk melakukan seminar dengan mengundang minimal 3 sekolah, mengundang guru minimal 15 dari 3 sekolah yang setingkat, dikecualikan untuk yang sekolah dari daerah 3T dan STILN. Jadi ini harus diseminarkan Bapak Ibu kalau ingin dinilai sebagai PTK yang bernilai 4. Kemudian itu Bapak Ibu terkait dengan latihan pada hari ini mungkin fokus pada yang tadi kami sampaikan terkait dengan penelitian hasil, saya ulangi, laporan hasil penelitian, baik tindakan maupun yang lainnya. Kemudian untuk pengetahuan Bapak Ibu, masih ada karya publikasi ilmiah yang lainnya yang bisa Bapak Ibu buat, sehingga Bapak Ibu tidak harus berfokus harus membuat PTK, karena banyak sekali karya publikasi ilmiah yang lainnya. Secara singkat, kami sampaikan ada makalah berupa tinjauan ilmiah, gagasan, atau best practice. Ini juga bisa dibuat oleh Bapak Ibu. Ini sekedar tambahan Bapak Ibu ya untuk melengkapi pengetahuan kita terkait dengan publikasi ilmiah. Satu bisa membuat makalah tinjauan ilmiah atau membuat best practice, itu yang B. Yang lainnya kami sampaikan dalam bentuk yang sederhana dan cepat mungkin Bapak Ibu. Kemudian kalau karya ilmiah itu berbentuk tinjauan ilmiah best practice nilainya 2. Selanjutnya karya PI yang berikutnya adalah tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa. Ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat tulisan karya ilmiah dipublikasikan di media massa, maka ini juga bisa dinilai sebagai karya publikasi ilmiah dengan nilai angka kreditnya sebagai berikut. Oh, sebentar Pak Ibu. Nilai angka kreditnya kalau tingkat nasional 2, kalau tingkat provinsi atau kabupaten sama nilainya 1,5. Bukti fisiknya naik sedikit Bu. Naik sedikit ya 1.
Bukti fisiknya guntingan clipping tulisan guru yang bersangkutan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Ini kalau nanti berupa clipping atau guntingan agar Bapak Ibu tidak melupakan bahwa di guntingan itu dipastikan kita menyertakan dari koran atau media massa apa, terbit kapan, mungkin hari tanggalnya, kalau perlu juga di halaman berapa. Terus lanjut. Kemudian yang D, artikel gagasan ilmiah best practice dalam bidang pendidikan. Artikel gagasan ilmiah best practice dalam bidang pendidikan adalah tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah. Ini maksudnya artikel ilmiah atau best practice yang dimuat di jurnal ilmiah. Bentuknya seperti apa? Mengikuti aturan selingkuh dari jurnal yang akan memuat karya artikel gagasan ilmiah. Kemudian angka kreditnya, artikel gagasan ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional, nilainya 2, tingkat provinsi atau perguruan tinggi nilainya 1,5, kemudian yang dimuat di jurnal tingkat provinsi tidak terakreditasi atau tingkat lokal kabupaten nilainya 1. Kemudian yang ketiga, publikasi dalam bentuk buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru. Meliputi 1 buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Berikutnya, untuk buku teks yang lolos penilaian oleh BSNP nilainya 6, yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN nilainya 3, ini berarti belum ada penilaian dari BSNP. Kalau dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN nilainya 1. Kalau yang nomor 1 itu yang nilainya 6 yang sudah lolos penilaian BSNP. Selanjutnya, modul atau diktat. Modul atau diktat nilainya, ini langsung aja Bapak Ibu ya. Modul dan diktat yang digunakan di tingkat provinsi nilainya 1,5, tingkat kabupaten kota 1, yang di tingkat sekolah Bapak Ibu nilainya 0,5. Kemudian yang C, buku dalam bidang pendidikan. Buku dalam bidang pendidikan merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang kependidikan. Ini berbeda dengan buku paket. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN nilainya 3. Kalau dicetak oleh penerbit tidak ber-ISBN nilainya 1,5. Yang D, karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan oleh tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran atau buku dalam bidang pendidikan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia, atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah yang akan digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Ini karya terjemahan, nilainya adalah 1. Nah, kreditnya nilainya 1. Kemudian yang E, buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru yang terdiri dari rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan rencana pengembangan profesi bagi guru.
isi kejuaraannya tersebut paling tidak meliputi upaya dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi proses belajar bagi peserta didik dan pengembangan profesi bagi guru. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mucikno. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi untuk materi selain hasil penelitian maka kami sampaikan agak cepat karena sesuai dengan judul pada hari ini kita fokus pada PTK atau PTS, sehingga untuk materi yang lainnya mohon maaf kami sampaikan lebih cepat dan mungkin kurang mendetail. Terima kasih. Monggo Bapak Bambang Binaryati. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak Mucino atas pencerahannya. Sangat jelas gamblang. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, ada batasan waktu enggak Pak antara laporan PTK atau PTS dengan seminar? Ada kedaluarsanya enggak? Maksud saya begini, misalkan laporan itu jadi di bulan Januari, itu ada batasannya enggak Pak? Apakah 6 bulan, 3 bulan, atau dan seterusnya paling lambat berapa sehingga nanti tidak terjadi kendala di dalam kami mengajukan untuk kenaikan pangkat. Karena kita sadari kan ada beberapa yang harus disiapkan Pak. Salah satunya minimal itu sudah syarat-syaratnya sudah minimal 3 sekolahan, minimal 15 guru atau peserta dan sebagainya. Namun tadi belum sempat saya amati kok apakah keterbatasan saya ada batas waktu enggak Pak antara laporan sama seminar. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak lupa langsung dijawab aja ya Ibu. Nggih, monggo Bapak. Terima kasih Pak Bambang Junaidi. Tadi saya meminta untuk menjawab langsung saja karena nanti kalau waktunya lama juga nanti kita khawatirnya lupa dengan isi dari yang ditanyakan. Bapak Ibu, untuk laporan PTK, PTS dan pelaksanaan seminar tidak ada batasan secara eksplisit harus berapa minggu, berapa bulan, seterusnya tidak ada. Namun demikian ya mungkin kita perlu menggunakan pelajaran saja. Kalau misalnya PTK-nya sekarang 10 tahun lagi baru seminar, kayaknya nggak wajar ya, Bapak Ibu ya. Ya tapi kalau hanya masih sebulan, 1 semester, 1 tahun pun saya kira nggak masalah. Tapi yang jelas tidak ada batasan. Hanya mungkin tingkat kewajaran aja yang perlu kita pertimbangkan. Jadi nggak masalah misalnya PTK-nya di 2019, 2020 sekarang seminar tidak masalah. Tetapi idealnya ya begitu laporan itu selesai segera untuk dilakukan seminar. Idealnya sesegera mungkin dipublikasikan sehingga karya dari Bapak Ibu akan bermanfaat, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk melakukan tindakan-tindakan di sekolahnya masing-masing. Saya kira itu Pak. Maturun sangat Pak, maturun. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain. Oh, ini di kolom chat. Ada pertanyaan, mohon izin bertanya. Saya Muhammad Adi Pamungkas. Saya sedang menjalankan kuliah PPG Prajab dan saya belum mengajar. Sementara pada penilaian portofolio nanti di akhir kuliah ada penilaian penelitian bisa berupa PTK yang diseminarkan. Apakah saya bisa melakukan penilaian di sekolahan atau bagaimana dengan kondisi saya belum mengajar? Nggih, terima kasih.
Monggo Bapak. Terima kasih Bu Dina. Tadi yang menanyakan Pak siapa ya? Bapak Muhammad Adi Pamungkas. Bapak Muhammad Haji Pamungkas. Terima kasih Pak Muhammad Haji Pamungkas. Pak Muhammad Haji Pamungkas saat ini sedang PPG, ya? Betul ya? Tadi mau diklarifikasi Bu Dina. Nggih, Bapak Muhammad Haji Pamungkas tadi masih PPG ya? masih Nggih, PPG. betul, Bapak. Nggih. PPG-nya full di perguruan tinggi, tidak mengajar. Betul ya? PPL nanti. Kayak berarti Pak Muhammad Haji Pamungkas masih PPG, sekarang tidak mengajar, mau membuat penelitian tindakan. Iya, Terus betul. nanti penelitian tindakannya gimana? Di mana? Kan nggak mengajar, karena penelitian tindakan itu dilakukan di kelas yang menjadi tanggung jawab dari Bapak dan Ibu. Sehingga penelitian tindakan ya dilakukan ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas, melaksanakan proses pembelajaran. Begitu nggih. Jadi kalau tidak sedang melaksanakan pembelajaran, ideal mestinya ya tidak bisa melakukan penelitian tindakan karena Bapak Ibu tidak berada pada kelas yang menjadi tanggung jawab tersebut. Mungkin mau klarifikasi Pak Haji itu ya, mau menjelaskan. Bagaimana Bapak Muhammad Adi Pamungkas? Kalau semisal saya mengikuti penelitian guru yang mengajar, bagaimana Pak kalau ikut di dalam kelas seperti itu? Itu kan menjadi mitra ya Pak, sekali gitu. Tetapi berarti bukan penelitinya. Karena kalau guru yang melaksanakan PTK berarti sambil meneliti sambil melaksanakan tugas sebagai guru mengajar Pak Ibu. Sehingga PTK itu dikatakan tidak mengganggu tugas Bapak Ibu. Karena sekaligus sambil mengajar melaksanakan tugas, sekaligus juga melakukan penelitian tindakan. Begitu ya Pak. Ya. Pak Haji nggih. Ya, matur nuwun Pak. Nggih Pak. Mungkin jadinya lebih seperti waktu skripsi niku napa nggih Bapak Muhammad Adi maksudnya? Ketika kuliah kan kita belum mengajar, tapi ketika skripsi penelitiannya juga banyak yang mengambil penelitian tindakan kelas. Seperti itu nopo? Nggih, maksud saya apakah bisa seperti itu dengan mengatasnamakan atas nama universitas saya yang sedang PPG saat ini seperti itu? Tadi pertanyaannya juga apa bisa kalau itu ya penelitiannya di sekolah tempat PPL-nya seperti itu nopo? Kalau seperti itu apakah bisa juga? Monggo Pak Mucikto. Ya tadi sudah kami sampaikan bahwa PTK itu pada dasarnya tidak ini sebetulnya kasuistis mungkin ya. Sebetulnya mungkin kasuistis mungkin Pak. Tapi prinsipnya bahwa PTK itu tidak mengganggu tugas dari Bapak Ibu. PTK itu dilaksanakan di kelas yang menjadi tugas atau tanggung jawab Bapak Ibu. Penelitian tidak mengganggu, PTK tidak mengganggu tugas Bapak Ibu karena sambil meneliti, sambil mengajar juga, sambil melaksanakan tugas mulia, sekaligus kita melakukan penelitian. Jadi sementara jawaban saya begitu Pak, itu mungkin adalah agak khususnya karena kondisi Bapak lagi itu mungkin masih di tempat pelatihan di apa PPG ya. Iya. Tapi kalau menurut saya Pak, berarti mestinya tidak bisa melakukan penelitian tindakan pada saat Bapak Ibu tidak sedang melaksanakan pembelajaran di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih Pak. Dari Bu Sri Wulandari, izin bertanya Pak, jika kita melakukan PTS di sekolah ampuan sebagai PLT, sedang data kenaikan pangkat ada di sekolah definitif. Saya KS di 2 sekolah dan sudah mengampu 14 bulan di sekolah 2. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu lupa Bu Dina sama Bu Dina Sri tadi. Wulandari, Pak. Bu Sri Wulandari. Ibu Sri Wulandari adalah kepala sekolah dari 2 sekolah, 1 sekolah induk, 1 sekolah yang di Ampu. Yang di sekolah yang di Ampu sudah 14 bulan. Sudah 14 bulan. Terus mau melakukan penelitian tindakan.
sekolah. Mau melakukan atau sudah melakukan ya? Kita tidak tahu ya, tetapi prinsipnya begini Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah ketika mengampu di sekolah lain kan tentunya juga berdasarkan surat tugas Bapak Ibu ya. Ada surat tugas yang jelas. Ketika Bapak Ibu bertugas di sekolah tertentu, tadi misalnya mengampu di sekolah lain, Bapak Ibu tentu bertanggung jawab penuh terhadap semua hal yang menjadi tugas kepala sekolah di sekolah yang diampu. Artinya di sekolah yang diampu pun sama persis dengan di sekolah induknya, tugasnya. Tugas dan tanggung jawabnya sama persis, yaitu di manajerial, supervisi maupun di kewirausahaannya sama. Sehingga kami terus terang kemarin juga sempat diskusi dengan rekan-rekan kami, kalau misalnya seperti itu berarti mestinya diperbolehkan. Karena kepala sekolah ketika mengampu berdasarkan surat penugasan yang jelas, dan tugas tanggung jawab kita antara sekolah yang diampu dengan yang sekolah induknya tentu masih sama persis. Hanya mungkin waktunya saja kita belum bisa fokus full di satu sekolah ketika kita mengampu di sekolah yang lainnya. Menurut saya seperti itu Pak, memungkinkan. Tapi kalau sudah dilakukan, oke. Tapi kalau misalnya 14 bulan dari satu sekolah, kedepannya mau membuat penelitian tindakan, ya salah saja, tidak masalah. Walaupun kita tidak tahu akan berapa lama mungkin Bapak Ibu ya di suatu sekolah yang menjadi tambahannya yang mengampu tersebut. Begitu ya Bu Sri Wulandari. Jelas apa enggak ya penjelasannya? Terima kasih Pak. Ya sudah jelas Pak. Ya berarti intinya Sama-sama, boleh. Bu Sri Wulandari. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rahmat Istiafi. Mohon pencerahan jika PTK lampirannya RPP dan lain-lain, kalau PTS lampirannya apa saja? Terima kasih. Untuk PTS lampirannya nunggu besok Pak Dr. Farudin. Untuk hal yang lebih teknis mendetail, besok Pak Farudin insya Allah akan menjelaskan. Semoga nanti akan dikupas tuntas bagaimana PTK menyusun dari bagian awal sampai bagian akhir. Mohon maaf karena itu teknis sekali, nanti Pak Farudin mungkin yang akan menyampaikan sebagai narasumber ahlinya. Jawabannya begitu ya, Bu siapa ini Bu tadi, Bu Dina? Bapak Rahmat Istiafi. Pak Rahmat, mohon maaf Pak Rahmat, bersabar sejenak nunggu Pak Dr. Farudin besok, mungkin besok pagi ya untuk pertemuan yang materi yang kedua. Mohon maaf Bapak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Ya, Pak. Iya Pak. Dari Ibu Dr. Anda Suhartini, mohon pencerahan apakah kalau kita mengikuti pelatihan menulis bersama-sama, kemudian hasil tulisan kita diterbitkan dalam bentuk sebuah buku, apakah bisa dinilai? Maksudnya menulis buku apa ya? Bukunya buku apa itu? Menulis bersama-sama itu maksudnya penulisnya tidak satu Bapak Ibu ya? Iya Pak, betul Pak. Oh. Jadi bareng-bareng dengan teman-teman. Kalau itu memungkinkan Bapak Ibu, kalau penulisnya dua ada pembagian Bapak Ibu. Penulis utamanya 60%, penulis keduanya 40%. Maksimal berapa itu Pak? 2 orang ya Pak ya? Itu kalau saya lihat di buku 4 itu bisa sampai 4. 4. Oh, nggih. Oke, kalau 4 berarti 40, 20, 20, 20. Jadi penulis pertama utamanya 40, penulis yang berikutnya kedua, 3, 4, 20%. Terima kasih Bapak. Ya Bu, sama-sama Bu. Monggo, Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Sepertinya sudah cukup nih. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup WhatsApp.
Untuk presensi pelatihan hari ini sudah di-share di chat maupun di grup WA, nggih. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensinya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tadi pagi sudah diskusi asik Bapak Ibu ya. Karena ini hari ini ternyata tadi ada beberapa Bapak Ibu yang sudah hadir awal jam 8 pagi ya Pak Bambang Jun, Bu Suni. Tadi sehingga sempat sudah terjadi diskusi asik sebetulnya Ibu Dina dan mungkin Ketua KBB. Ini tadi itu sebelum acara dimulai kami sempat bertemu di forum ini dan sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah saling kami sampaikan dan insya Allah semoga pertemuan hari ini membawa manfaat dan yang pasti semoga rekan-rekan dari guru kita ini akan semakin meningkat profesionalnya, meningkat kompetensinya sekaligus tidak melupakan kenaikan pangkatnya karena seringkali di antara kita lupa. Betul ya Pak Bambang, seringkali kita lupa untuk mengurus dirinya sendiri tanda kutip. Maka kami pada kesempatan ini mengajak untuk mari bersama-sama tingkatkan kompetensi diri, tingkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, tapi juga sekaligus mari kita usahakan agar perkembangan karir kita, kenaikan pangkat kita juga tidak terhambat. Saya kira itu terima kasih Bapak Ibu semuanya, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan penulisan PTK dan PTS. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Insya Allah besok kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya pukul 11, ya Bapak Ibu. Oh, Bu Dina. Terima kasih. Nggih, pripun? Dalam. Kalau bisa itu saya sudah chatting di sana, mohon share untuk link ya Bu ya, untuk materi hari ini. Nanti link materi di-share via grup WhatsApp, Bapak. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.